Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afif Rifki Maulana NIM 22221111011158. Di sini saya akan mereview kembali kuliah tamu yang kedua yang disampaikan oleh Ibu APT Dea Alicia Wulung SFAB MSI yang beliau menjabat sebagai Asisten Manajer R&D PT Interbat Pharmaceutical Industry. Eh, Mengenai analytical development dan registrasi sediaan farmasi industri untuk memenuhi tugas farmasi industri dari Bapak dosen Dr. APT Yudi Wijaksono SSI MSI. Pertama, penetapan kadar. Jika terdapat ketidaksesuaian sistem dengan monografi, maka dapat dilakukan penyesuaian. Tujuan adjustment pertama memenuhi kriteria uji kesesuaian sistem, yang kedua ketersediaan kolom atau ketersediaan fasilitas. Kriteria penerimaan disolusi dinyatakan sebagai Q. Persentase bobot bahan aktif terlarut terhadap bobot label. Umumnya dalam rentang 75% sampai 80%. Kriteria Q dapat dilihat pada monografi masing-masing bahan. Jika terdapat ketidaksesuaian sistem dengan monografi, dapat dilakukan penyesuaian. Tujuan adjustment pertama memenuhi kriteria uji kesesuaian sistem, yang kedua ketersediaan kolom atau ketersediaan fasilitas. Dan berikut adalah kriteria penerimaan dalam IR. Ada tahap S1, S2, dan S3, di mana kriterianya tiap unit yang S1 tiap unit di atas Q plus 5%, yang S2 rata-rata 12 unit, S1 plus S2 di atas atau sama dengan Q, dan yang S3 rata-rata 24 unit. Kriteria penerimaan disolusi, kriteria penerimaan IR mengukur masing-masing pada 6 bejana, sedangkan kriteria pool menggabungkan hasil sampling tablet pada 6 bejana menjadi satu. Kriteria penerimaan pool berbeda dengan kriteria penerimaan IR. Di sini ada tahap S1 dengan jumlah sampel 6, rata-rata jumlah terlarut di atas sama dengan Q plus 10. Yang S2 rata-rata jumlah terlarut S1 plus S2 di atas Q plus 5%. S3 rata-rata jumlah terlarut S1 plus S2 plus S3 di atas sama dengan Q. Transfer metode analisis. Yang pertama, comparative testing. Paling umum dilakukan adalah contoh analytical development atau disingkat ANDEV akan melakukan pengujian. QC sebagai penerima pengujian dan hasilnya akan dibandingkan secara statistik sama atau tidak. Jika sama, maka dapat dikatakan tertransfer dengan baik untuk metode telah tervalidasi. Sampel homogen dianalisa oleh standing unit dan receiving unit. Yang kedua, co-validation, di mana SU dan RU melakukan validasi bersama. SU yang mengirim metode, RU-nya QC sebagai penerima metode. Keduanya akan melakukan validasi bersama-sama untuk seluruh parameter atau sebagian parameter, dan metode belum tervalidasi. Yang ketiga, revalidation. RU mengulang validasi, tidak bisa menjamin ekivalensi hasil SU dan RU. Validasi dilakukan terpisah oleh QC sehingga tidak menjamin ekivalensi antar bagian. Yang keempat, transfer waiver untuk produk existing, produk analisa yang telah digunakan personel SU pindah ke RU. Uji stabilitas dengan memiliki prinsip yang pertama menjamin stabilitas produk, yang kedua menjaga spesifikasi produk, misalnya spesifikasi dari FI, yang ketiga dikemas dengan bahan kemas tertentu, jenis bahan kemas sudah ditentukan sejak awal, yang keempat disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan, yang kelima periode waktu tertentu. Tujuan uji stabilitas yang pertama pengembangan dengan membandingkan formula proses bahan kemas, yang kedua registrasi, dokumen yang dibutuhkan, dokumen stabilitas dibutuhkan saat registrasi. Yang ketiga post market, melindungi dari klaim jika ada komplain konsumen, dapat dilihat dari data uji stabilitas sebagai data pertimbangan. Uji stabilitas, jenis uji stabilitas ada 4. Yang pertama stabilitas dipercepat, yang kedua stabilitas jangka panjang, yang ketiga in-use stability, yang keempat stress testing. Desain uji stabilitas yang pertama kondisi penyimpanan, ada RH dan suhu, yang kedua waktu pengujian, yang ketiga pemilihan batch dengan skala kecil atau skala besar atau pilot,
Yang keempat, parameter uji dengan parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi. Yang kelima, spesifikasi. Desain uji stabilitas yang pertama, kondisi penyimpanan. Di Indonesia, di zona IPB, long term suhu 30 derajat Celcius dan RH 75%, accelerated 40 derajat Celcius. Dengan kondisi penyimpanan juga dapat mengikuti acuan studi formulasi untuk mengetahui data yang diperlukan. Yang kedua, produk comparator. Selanjutnya, desain uji stabilitas yang kedua, pemilihan batch dengan proses formula dan kemasan sama dengan produk komersial. Umumnya untuk registrasi harus menggunakan batch sesuai dengan produk komersial. Dengan jumlah batch, lepas lambat zat aktif stabil, yaitu 2 batch, dan lepas lambat atau termodifikasi zat aktif tidak stabil, itu 3 batch. Yang ketiga, waktu pengujian, interval pengujian. Tahun pertama, tiap 3 bulan pada umumnya uji stabilitas dilakukan di tahun pertama, tahun kedua tiap 6 bulan, tahun ketiga tahun. Acuan lama pengujian, studi formulasi, praformulasi, dan produk comparator. Yang keempat, parameter dan spesifikasi pengujian. Tidak harus sama dengan parameter dan spesifikasi pengujian produk. Jadi, perlu mempertimbangkan secara ilmiah saat melakukan uji stabilitas, uji apa saja yang dilakukan dan menetapkan spesifikasinya. Perlu justifikasi penetapan parameter, spesifikasi, dan interval pengujian. Instability dilakukan pada produk yang setelah dibuka tidak langsung habis. Untuk menentukan maksimal waktu penyimpanan sediaan, maka dilakukan instability. Multiple dose produk setelah dibuka atau direkonstitusi, jumlah batch-nya 2, minimal interval pengujian dengan awal 2 batch dan akhir 1 batch. Jika klaim sediaan dapat digunakan hingga ED-nya 24 bulan, maka harus memiliki data stabilitas. Jika ingin memperpanjang ED menjadi 36 bulan, maka harus memiliki data in use stability 0 sampai 36 bulan. Stress testing pada umumnya dilakukan pada waktu pengembangan. Kondisi ekstrim, terlalu panas atau terlalu dingin, contohnya freeze thaw testing, photostability testing, yaitu produk akan mengalami kerusakan akibat photostability ketika terjadi overlap serapan bahan dan spektra sumber cahaya. Selanjutnya ada uji bioequivalensi dan bioavailabilitas. Bioequivalensi ekuivalensi farmasetik atau alternatif farmasetik. Pada pemberian dengan dosis molar yang sama, menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding atau efeknya sama. Dan bioavailabilitas, kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif terserap dari produk obat tersedia di tempat kerjanya. Selanjutnya uji ekuivalensi, ada obat komparator dan obat kopi. Obat tiruan me to product harus dipastikan ekuivalen atau sebanding dengan produk yang ditiru. Terdapat 2 pengujian dalam uji ekuivalensi. Pertama, in vivo menggunakan subjek manusia dan in vitro menggunakan alat disolusi atau uji disolusi terbanding. Selanjutnya, kapan biowafer dilakukan berdasarkan potensinya, yaitu dengan kriteria bentuk sediaan yang sama tetapi dalam potensi yang berbeda. Contohnya azitromisin 500 mg yang sudah lolos bioequivalensi, kemudian membuat azitromisin 250 mg, itu tidak perlu melakukan uji bioequivalensi asalkan memenuhi semua kriteria ini. Produsen dan tempat produksi sama, proporsi zat aktif dan eksipien harus sama, zat aktifnya yang sangat poten. Selanjutnya, obat poten atau dosis kecil. Jika ada perbedaan sedikit akan sangat berpengaruh. Misal memiliki tablet bahan aktif 10 mg, eksipiannya 190 mg, sehingga bobot tablet 200 mg. Itu tablet lolos bioequivalensi. Ingin membuat separuh bahan aktif, yaitu 5 mg, terdapat 3 alternatif yang dapat dilakukan sehingga tidak perlu melakukan uji BE ulang. Cukup melakukan uji disolusi terbanding antara tablet 5 mg dan 10 mg yang lolos BE. Terdapat 3 kriteria. Yang pertama membuat separuhnya, yang kedua jumlah eksipien sama, yang ketiga bobot tablet sama.
Tahap pelaksanaan uji biokovalensi itu pertama ada tahap pelaksanaan uji biokovalensi terdiri dari validasi metode bioanalitik, eh, kemudian yang kedua ada pembuatan protokol. Nah, di pembuatan protokol ini itu harus melalui beberapa tahap. Yang pertama persetujuan protokol uji bioequivalensi yang harus disetujui oleh Badan POM dan Komisi Etik. Selanjutnya dilakukan pengumpulan dokumen eh, oleh pemilihan sukarelawan yang selanjutnya dimonitoring dengan pemberian obat dan pengambilan sampel. Yang langkah selanjutnya adalah menganalisa obat yang kemudian dilakukan code breaking dan pada akhirnya didapat laporan dari tahap pelaksanaan uji bioequivalensi tersebut. Kriteria bioekivalen ada dua parameter. Yang pertama AUC dan Cmax dinyatakan bioekivalen bila rasio nilai rata-rata geometrik AUC T per AUCR itu dan juga ditambah Cmax T dan per Cmax R itu sama dengan 1. 90% confident interval sama dengan 80 hingga 125%. Dan keterangan di sini, T itu merupakan waktu terakhir pengambilan darah dan Cmax itu merupakan konsentrasi maksimal dalam darah. Selanjutnya, obat uji diproduksi pada fasilitas CPOB dengan batch yang digunakan harus sama dengan batch uji di solusi terbanding. Identik dengan produk komersial, untuk apa uji bioequivalensi jika produknya bukan yang dijual ke masyarakat? Dan besar batch-nya itu sama dengan 1/10 skala produksi atau 100.000 unit terbesarnya. Selanjutnya obat komparator dengan pemilihan batch sangat penting. Sebagai acuan produk kita, jika salah memilih maka uji bioekivalen suram. Batch yang digunakan harus sama dengan batch uji di solusi terbanding. Perbedaan kadar harus lebih kecil 5%. Jika perbedaan kadarnya besar, akan sulit menetapkan uji bioequivalensi yang bagus. Kriteria obat-obat komparator, pertama kriterianya harus memiliki izin edar di Indonesia. Kedua, obat kopian terbukti bioekivalen dengan obat inovator. Yang ketiga, termasuk dalam daftar prekualifikasi WHO. Uji disolusi terbanding, tekniknya sama dengan uji disolusi. Bedanya, uji disolusi terbanding mengambil profil disolusi sampel pada beberapa titik, kemudian membandingkan profil disolusi produk komparator dan produk uji. Tujuan atau fungsinya dengan pendekatan uji bioekivalen sebagai dokumen registrasi dilakukan di 3pH mempresentasikan fungsi tubuh dan dilakukan untuk biowafer atau uji disolusi produk yang sudah lulus BE dengan dibuat 2 dosis produk yang sudah lulus uji BE. Media disolusi yaitu paling menggambarkan kondisi in vitro dengan pH 1,2 banding 4,5 banding 6,8 itu kompendial. Nah, kemudian surfaktannya itu di bawah 1%. Dan kemudian birelevan medium atau VASSGF, VASSIF dengan parameter disimbolkan F2 similarity factor untuk menghitung similarity produk. Similarity factor atau F2 di mana F2 untuk menyatakan profil disolusi sebanding atau tidak. Produk dikatakan biosimilar jika F2 itu di atas sama dengan 50. Aturan perhitungan F2 minimal 3 titik sampling tidak termasuk 0, minimal 12 unit untuk setiap obat. Titik sampling kedua obat harus sama dan ada menit ke-15. Jika 15 menit persen terlarut kedua obat di atas 85%, itu menunjukkan disolusi sangat cepat.
dan sehingga F2 tidak dihitung. Tidak lebih dari satu nilai rataan dari tiap titik. Kriteria F2 itu harus lebih besar dari 50. Sampling 85% untuk tiap obat, dan titik sampling dengan persen terlarut di atas 85% yang kedua. Dan yang kedua dan seterusnya tidak diikutkan. Selanjutnya, similarity factor itu nilai yang tercantum dalam tabel digambarkan dalam tabel berikut. Nilai yang tercantum dalam tabel merupakan nilai rata-rata, bukan data. Pada menit ke-15, kedua produk memiliki nilai persen disolusi mencapai 85%, sehingga tidak diperlukan pengujian F2 karena kategori disolusi sangat cepat. Untuk tabel selanjutnya, nilai yang tercantum dalam tabel tersebut merupakan nilai rata-rata, bukan data. Pada menit ke-60, didapatkan nilai persen disolusi lebih besar dari 85%, sehingga seluruh titik sampling digunakan untuk menghitung 12, yaitu sebanyak 5 titik pada menit ke-10, menit ke-15, menit ke-30, menit ke-45, dan menit ke-60. Pada tabel selanjutnya, nilai yang tercantum dalam tabel tersebut merupakan sama juga nilai rata-rata, bukan data. Pada menit ke-15, produk uji telah mencapai persen disolusi lebih dari 85%. Sehingga seharusnya hanya dapat digunakan 2 titik sampling untuk menghitung F2, namun dalam perhitungan F2 minimal harus menggunakan 3 titik sampling, sehingga perlu dilakukan pengujian ulang dengan menambahkan waktu 5 menit, sehingga akan didapatkan data menit ke-5, 10, dan 15 untuk menghitung F2. Dan demikian penyampaian hasil review atau resume mengenai kuliah tamu yang kedua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.